gereja dan formulasi doktrin awal. Di tengah bayang-bayang kekaisaran yang perkasa dan badai penindasan yang terhenti, benih iman yang ditanam oleh rasul-rasul pertama tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan di bawah naungan cabang. Pada Bapak Gereja yang mendominasi. Saya lebih setuju dengan pendapat Robert W. Pasmino. Para Bapak Apostolik yang pernah berjalan berilmu dengan murid-murid Tuhan seperti Clemens dari Roma, Ignatius dari Antioquia, dan Polikarpus dari Smyrna. Karena pendidikan bukanlah soal menjadi yang terbaik, bukan juga soal menang dan mengalahkan orang lain sebagai bentuk persaingan. Pendidikan tidak selamanya bertujuan untuk berlari paling jauh dan terbang paling tinggi. Tetapi bagi saya, yang dibuat-buat, melainkan cahaya yang menembus kegelapan zaman. Tulisan-tulisan mereka bukan sekedar risalah teologis, melainkan nafas jiwa yang mencurahkan kasih dan kesetiaan, bukti bahwa firman Allah tetap hidup dan berkuasa di setiap generasi. Ajaran gereja Kristen melewati proses panjang dan membutuhkan sampainya kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus ke seluruh banyak dunia ialah wujud dari karya Tuhan bagi hamba-hamba. Mereka itulah yang disebut Bapak-Bapak Gereja. Mereka adalah tokoh-tokoh Kristen awal yang menjadi dasar intelektual dan doktrinal kekristenan dengan karya dan ajaran yang membantu membentuk pemahaman iman, merumuskan doktrin inti, serta membela ajaran ortodoks dari paham menyimpang. Mereka termasuk kelompok seperti Bapak Apostolik, Bapak Besar, dan tokoh-tokoh dari berbagai tradisi gerejawi dengan kontribusi yang diakui secara luas oleh komunitas Kristen. Bapak Gereja Apostolik adalah tokoh Kristen awal yang terkemuka yang dianggap memiliki hubungan langsung atau sangat dipengaruhi oleh para rasul. Yang pertama, Clemens dari Roma. Ia lahir di Roma sekitar tahun 50 Masehi, diyakini sebagai seorang Yahudi Helenistik yang berpendidikan tinggi dengan latar belakang filsafat. Ia dianggap sebagai penerus Rasul Petrus dan menjabat sebagai uskup Roma sekitar 88 sampai 97 Masehi. Secara tradisional ia meninggal sebagai martir selama pemerintahan Kaisar Domitianus. Clemens yang menekankan pentingnya persatuan gereja dan ketaatan kepada pejabat gereja. Clemens menekankan pentingnya persatuan gereja dan ketaatan kepada pejabat gereja. Ia juga mengajarkan tentang kesalehan, kasih sayang, dan hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dan ciptaannya menggunakan analogi Alkitab dan alam untuk mendukung klaimnya. Kedua, Ignatius dari Antioquia. Ia dianggap sebagai murid Rasul Yohanes. Ia lahir sekitar tahun 50 Masehi di Suriah dan menjabat sebagai uskup Antioquia. Ia dibawa ke Roma pada tahun 107 Masehi untuk dilemparkan ke singa di arena serta ditangkap dan dijatuhi hukuman mati selama penganiayaan Kaisar Trajan. Ia menulis 7 surat sepanjang perjalanannya yang menjadi sumber utama teologi awal. Dia menekankan realitas inkarnasi, bahwa Tuhan Yesus benar-benar manusia dan ilahi, sambil menolak doktrin gnostisisme dan dosetisme. Ia juga menyoroti pentingnya Ekaristi sebagai sarana untuk menyatukan orang dan gagasan bahwa kepemimpinan uskup adalah titik fokus persekutuan gereja. Ketiga, Polikarpus dari Smyrna.
seorang murid Nabi Yohanes. Ia lahir sekitar tahun 69 Masehi di Smyrna. Ia menjabat sebagai uskup Smyrna selama 50 tahun. Ia melakukan perjalanan ke Roma untuk membicarakan tanggal Paskah dengan Paus Anicetus dan juga aktif dalam memerangi kekeliruan seperti Marcionisme dan Gnostisisme. Setelah ditangkap dan dibakar hidup-hidup pada tahun 155 Masehi, ia meninggal sebagai martir. Dia mempertahankan ajaran ortodoks yang diturunkan oleh para rasul, menekankan pentingnya iman yang teguh dan kehidupan yang kudus. Selain mengajarkan tentang kasih dan kesetiaan kepada Kristus, suratnya kepada jemaat Filipi juga membahas peran para pemimpin gereja dalam membimbing komunitas. Selanjutnya, Papias dari Hierapolis. Lahir di wilayah Hierapolis, ia menjabat sebagai uskup kota yang diyakini sebagai murid Yohanes dan para sahabat Rasul Filipus. Antara tahun 95 sampai 120 Masehi, ia menyusun penjelasan firman Tuhan yang sekarang hanya tersedia dalam kutipan dari penulis-penulis selanjutnya. Ia berkonsentrasi pada pengumpulan tradisi lisan Kristen dan menjelaskan asal-usul Injil kanonik. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa pandangannya kemudian memicu kontroversi di dalam gereja, ia juga menyajikan teori tentang kedatangan Kristus yang kedua dan kehidupan setelah kematian. Kelima, Linus. Namanya disebutkan dalam 2 Timotius 4 ayat 21 dan disebut sebagai uskup kedua Roma serta setelah Rasul Petrus. Informasi tentang kehidupannya sangat sedikit. Ia tidak meninggalkan catatan tertulis. Ia dikatakan meninggal sebagai martir sesuai dengan tradisi. Ia dianggap berperan penting dalam meletakkan dasar bagi gereja di Roma, meskipun tidak ada catatan tertulis tentang pemikiran. Setiap bapak-bapak gereja mewariskan karya, ajaran, dan doktrin yang sangat penting dan mendasar bagi kekristenan. Salah satu konsep yang paling signifikan dan berpengaruh dari para bapak gereja yang telah memengaruhi perkembangan kekristenan hingga saat ini adalah tentang hakikat Kristus dan doktrin Trinitas. Athanasius dari Alexandria mengemukakan teori bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Allah Bapa, dipertahankan terhadap doktrin Allah dipertahankan terhadap doktrin Arian yang menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Filsafatnya berfungsi sebagai dasar bagi Credo Nicea dan pandangan ortodoks tentang keilahian Kristus. Dalam konsili Chalcedon, dengan bantuan para bapak gereja seperti Leo Agung dan Cyril dari Alexandria, menetapkan bahwa Kristus memiliki dua kodrat yang lengkap, ilahi dan manusia dalam satu pribadi, tanpa percampuran, pengurangan, atau pengembangan apapun, meletakkan dasar untuk memahami inkarnasi. Tertullian sebagai salah satu bapak gereja Latin kuno memiliki peran krusial dalam pengembangan doktrin Tritunggal. Ia adalah yang pertama memperkenalkan istilah Latin Trinitas untuk menggambarkan Allah yang satu dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekaligus merumuskan konsep una substanin, sekaligus merumuskan konsep yang menyatakan bahwa Allah memiliki satu substansi ilahi yang sama, namun 3 pribadi dengan peran dan hubungan yang jelas. Melalui karyanya, ia menggabungkan pemikiran filosofis dengan ajaran Alkitab untuk menjelaskan kompleksitas hubungan ketiga pribadi tersebut secara tegas, menentang paham sesat seperti modalismus yang menyatakan perbedaan pribadi atau mengurangi kesetaraan ilahi antar pribadi Tritunggal, sehingga memberikan terminologi dan landasan intelektual yang menjadi dasar bagi pembahasan serta pemahaman doktrin Tritunggal di masa mendatang. Kedua, teologi dan kehidupan Kristen.
Agustinus dari Hippo mengembangkan gagasan mengenai dosa asal, kasih karunia, kerajaan Allah, dan gereja sebagai tubuh Kristus. Selama berabad-abad, tulisannya seperti pengakuan dan kota Allah berfungsi sebagai landasan teologi Kristen Barat. Gregorius Agung menetapkan peran gereja sebagai pelayan umat, memajukan gagasan keadilan sosial dan kepedulian terhadap iman, kaum miskin dan sakit, serta menciptakan kerangka organisasi yang kuat untuk gereja. Ketiga, kepemimpinan dan persatuan gereja. Ignatius dari Antioquia menekankan peran penting kepemimpinan episkopal sebagai titik fokus persatuan komunal dan hubungan yang tak terpisahkan antara iman kepada Kristus dan ketaatan kepada otoritas gerejawi. Cyprianus dari Kartago menetapkan doktrin tidak ada keselamatan di luar gereja dan menegaskan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang lengkap, serta mendefinisikan prosedur untuk penahbisan dan disiplin gereja. Proses institusionalisasi gereja. Awal abad pertama, bentuk sederhana. Gereja bermula dari kelompok kecil yang berkumpul di rumah-rumah di bawah bimbingan rasul. Strukturnya sederhana, yaitu rasul sebagai pemimpin utama, presbiter mengurus jemaat, dan diaken melayani kebutuhan praktis. Abad kedua sampai abad ketiga, pembentukan kepemimpinan dan doktrin. Seiring pertumbuhan jemaat, muncul jabatan uskup sebagai penerus otoritas rasul dengan hierarki yang jelas. Gereja menetapkan aturan iman, menyusunkan Alkitab, mengatasi ajaran sesat seperti Gnostisisme dan Arianisme, serta mengadakan konsili Yerusalem untuk menyatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi dalam iman. Abad keempat, pengakuan resmi. Tahun 313 Masehi, maklumat Milan mengakhiri penganiayaan. Tahun 380 Masehi, kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Gereja mulai dibangun basilika, menyusun tata ibadah dan sakramen yang seragam, serta mendirikan sekolah teologi di kota besar. Konsili Nisea dan Konstantinopel menegaskan keilahian Kristus dan Tritunggal. Abad keempat sampai 6, struktur lengkap. Gereja menyelaraskan wilayah pelayanan dengan pembagian administrasi Romawi, menempatkan pusat utama di Roma, Alexandria, Antioquia, dan Konstantinopel. Disusun hukum kanon untuk mengatur kehidupan gereja dan menjadikannya lembaga yang kokoh dan terpadu. Perdebatan Kristologi dan Pneumatologi awal. Perdebatan utama Kristologi yang pertama, ebionitisme. Pandangan ini menganggap Yesus hanya manusia biasa yang diangkat menjadi Mesias dan menolak keilahian kekalnya. Namun jika dia bukan Allah yang Perdebatan Kristologi dan Pneumatologi awal. Yang pertama, ebionitisme. Pandangan ini menganggap Tuhan Yesus hanya manusia biasa yang diangkat menjadi Mesias dan menolak keilahian kekalnya. Namun, jika dia bukan Allah yang datang atas kemauannya sendiri, melainkan sekedar manusia yang dipilih belakangan, dari mana datangnya kasih yang begitu besar, sehingga ia rela menanggung dosa manusia? Bagaimana manusia biasa sanggup menembus kematian dan membuka pintu surga bagi kita? Yesus bukan sekedar utusan yang diutus. Dia adalah Tuhan yang datang sendiri mencari kita yang sesat. Yang kedua, doketisme. Pandangan ini menyatakan Yesus hanya tampak berbadan manusia sehingga penderitaan dan kematiannya tidak nyata. Tetapi jika dia tidak benar-benar merasakan lelah, pedih, air mata, dan derita salib, bagaimana dia bisa
Yang kedua, doketisme. Pandangan ini menyatakan Yesus hanya tampak berbadan manusia, sehingga penderitaan dan kematiannya tidak nyata. Tetapi jika dia tidak benar-benar merasakan lelah, pedih, air mata, dan derita salib, bagaimana pengorbanannya bisa menembus daging dan darah kita yang rusak? Dia sungguh menjadi saudara kita, menjadi sama seperti kita, sungguh menderita demi kita, agar kita diselamatkan sepenuhnya di dalam pengorbanannya. Selanjutnya, Arianisme. Pandangan ini menyatakan Yesus adalah ciptaan pertama Allah, bukan sehakikat dengan Bapa. Tetapi jika dia adalah ciptaan, maka ada waktu di mana dia belum ada. Lalu bagaimana dia bisa menjadi pencipta segala sesuatu? Dan bagaimana sesuatu yang diciptakan sanggup menjembatani jurang antara kekudusan Allah dan dosa kita? Konsil Nisea menegaskan dengan tegas bahwa dia adalah Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, agar kita tahu bahwa yang menembus kita adalah Allah itu sendiri. Apollinarianisme. Pandangan ini mengklaim Yesus tidak memiliki akal budi manusia yang utuh, melainkan digantikan oleh sifat ilahi. Namun jika dia tidak memiliki hati dan pikiran manusia yang utuh, bagian mana lagi dari diri kita yang tidak dia selamatkan? Dia mengambil seluruh diri kita, tubuh, jiwa, dan akal budi untuk menyucikan semuanya, sehingga tidak ada satupun sisi hidup kita yang tertinggal di luar kuasa keselamatannya. Yang kelima, Nestorianisme. Pandangan ini memisahkan pribadi manusia dan pribadi ilahi dalam diri Yesus Kristus, serta menolak gelar Bunda Allah bagi Maria. Tetapi apa yang dikandung dan dilahirkan Bunda Maria bukanlah sekedar manusia biasa, melainkan Allah yang telah menjadi manusia. Dalam satu pribadi Yesus, Allah menyatu dengan nasib kita, sehingga benar-benar dapat dikatakan Allah lahir, Allah hidup, Allah menderita, dan Allah bangkit demi kita. Monofisisme. Pandangan ini berpendapat setelah menjadi manusia, sifat ilahi Tuhan Yesus sepenuhnya menyerap sifat manusiawinya. Namun jika kemanusiaannya lenyap, maka dia tidak lagi benar-benar menjadi salah satu dari kita. Dia tetap sepenuhnya Allah dan tetap sepenuhnya manusia. Seperti setangkai bunga yang tetap bunga sekaligus penuh cahaya matahari. Cahaya tidak menghapus bunga, dan bunga tidak menghalangi cahaya. Modalisme. Selanjutnya, modalisme. Pandangan ini menganggap Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanya tiga nama atau peran dari satu pribadi Tuhan. Tetapi ketika Yesus berdoa kepada Bapa dan ketika Roh Kudus turun ke atasnya, mereka melihat ada hubungan kasih di antara mereka. Allah bukan sekedar sosok yang berganti topeng, dia adalah persekutuan kasih. Semua pandangan tentang Tuhan Yesus Kristus sangat banyak dan sangat kontroversial. Ada yang menyatakan bahwa ia tidak sepenuhnya Allah, tetapi dia adalah manusia. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah manusia dan bukan Allah. Ada juga yang menyatakan bahwa dia adalah Allah pribadi kedua yang tidak lebih tinggi daripada Bapa. Ada juga yang menyatakan bahwa dia hanyalah ciptaan. Ada yang meragukan kesungguhannya sebagai manusia dan lain sebagainya. Namun yang perlu kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Ia adalah Allah itu sendiri, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus, ia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dan tidak berbeda. Dan ini adalah sesuatu yang lebih benar daripada kebenaran. Dan mungkin jika kita sebagai manusia tidak dapat memahaminya, itu bukan karena itu salah, melainkan karena kita tidak mampu mencapai rahasia ilahi yang melampaui segala akal. Karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar adalah Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Selanjutnya, perdebatan utama pneumatologi. Yang pertama, Makedonianisme. Pandangan ini menganggap Roh Kudus hanyalah makhluk ciptaan atau tenaga pelayan dan bukan Allah.
Tetapi jika Roh Kudus bukan Allah, bagaimana bisa Dia berdiam dalam hati kita yang penuh dosa dan bahkan menyucikan kita? Dia bukan sekadar kekuatan yang kita gunakan. Dia adalah Tuhan yang datang untuk tinggal bersama kita, menuntun dan menghibur kita. Selanjutnya, perdebatan filokui. Gereja Barat menambahkan kalimat dan dari putra pada pengakuan iman, sedangkan Gereja Timur mempertahankan asal-usul Roh Kudus hanya dari Bapa. Meskipun ada perbedaan cara pandang dalam menyampaikan, keduanya sepakat bahwa Roh Kudus bersatu erat dengan Bapa dan Putra dan adalah satu-satunya Tuhan yang memberi kehidupan. Perbedaan ini mengajarkan kita untuk menghormati kekayaan pemahaman iman tanpa memutus persekutuan kasih yang mendasar. Tritunggal memang menjadi perdebatan dan sering dipertanyakan. Namun yang perlu kita tahu, Allah Tritunggal yang kita sembah dan yang adalah satu-satunya yang benar dan yang ada adalah Allah yang menyatakan satu Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mereka bukan 3, tetapi satu. Satu Allah dalam 3 pribadi, sama seperti manusia memiliki tubuh, pikiran, dan roh, demikian juga Allah, yaitu Bapa adalah tubuh Allah, Firman yang adalah Tuhan Yesus Kristus yang merupakan pikiran Allah, dan Roh Kudus yang adalah roh Allah, di mana manusia terdiri dari tubuh, pikiran, dan roh menjadi satu manusia. Demikian juga Allah dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu Allah. Konteks sosial politik pembentukan ortodoksi. Kekristenan tumbuh di tengah keberagaman budaya, agama, dan filsafat Kekaisaran Romawi. Awalnya dianiaya sebagai ancaman persatuan negara. Gereja perlu merumuskan ajaran inti untuk menjaga persatuan di tengah beragam tafsiran dan tantangan aliran sesat, serta menempatkan diri di antara akar tradisi Yahudi dan budaya Barat. Peran kekristenan dan konsili. Setelah maklumat Milan tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus menyatukan agama demi stabilitas politik dan mengadakan konsili Nisea tahun 325 Masehi untuk menyelesaikan perdebatan Arianisme tahun 380 Masehi. Kekristenan Ortodoks menjadi agama resmi kekaisaran. Konsili berikutnya, Konsili Konstantinopel, Efesus, dan Kalsedon ditetapkan di bawah pengaruh negara, sekaligus melahirkan perbedaan yang melahirkan gereja non-Kalsedon. Perkembangan dan perpecahan. Tahun 1054 terjadi perpecahan. Gereja Barat berkembang dengan otoritas kepausan yang kuat dan menambahkan kuasa perkembangan dan perpecahan. Tahun 1054 terjadi perpecahan. Gereja Barat berkembang dengan otoritas kepausan yang kuat dan menambahkan kuasa filioque sedangkan Gereja Timur tetap dengan sistem kepemimpinan bersama para uskup di bawah perlindungan Bizantium. Nantinya Ortodoks menjadi fondasi identitas bangsa di wilayah Balkan dan Rusia. Selanjutnya, tantangan masa kini. Ortodoks menghadapi tekanan gerakan nasionalis, penganiayaan rezim komunis, serta tantangan modernisasi. Hingga kini gereja tetap berperan penting dalam identitas budaya dan sosial sambil menjaga keseimbangan antara kesetiaan doktrin dan dinamika zaman. Perjalanan gereja dan dinamika zaman. Perjalanan gereja mula-mula adalah kisah iman yang tumbuh di tengah badai, dari sekumpulan kecil murid yang bersembunyi menjadi rumah yang kokoh bagi semua orang yang mencari kebenaran.
Para bapak gereja seperti Clemens, Ignatius, dan Polycarpus menjadi jembatan hidup pesan Rasul. Sementara para pembela iman seperti Justinus dan Irenaeus dengan lembut namun teguh menjelaskan kasih Kristus kepada dunia yang belum mengenalnya serta menjaga kemurnian ajaran dari kekeliruan yang menyesatkan. Secara perlahan, komunitas yang tersebar menemukan bentuk persekutuan yang rapi, peran pemimpin yang jelas, kitab suci yang diakui bersama, dan tata ibadah yang menyatukan hati. Semua ini bukan sekedar aturan, melainkan cara Tuhan menjaga jemaatnya tetap satu tubuh. Melalui perdebatan yang sungguh-sungguh dan doa yang mendalam, gereja semakin memahami rahasia kasih Allah, bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, serta Roh Kudus adalah penghibur dan pemberi kehidupan yang setara dengan Bapa dan Putra. Kebenaran yang ditegaskan dalam Konsili Nisea Konstantinopel, Efesus, dan Chalcedon. Jalan ini tidak pernah mudah, dari penganiayaan yang pahit hingga saat gereja akhirnya diakui secara terbuka. Dari ujian kekuasaan dunia hingga tantangan perbedaan budaya. Namun di setiap perubahan zaman, gereja belajar untuk tetap berpegang pada batu karang keselamatan sambil tetap terbuka bagi cahaya baru yang dinyalakan oleh Roh Kudus. Inilah warisan suci yang diteruskan kepada kita, bahwa iman bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan benih yang hidup dan berakar teguh pada wahyu Allah, dan terus tumbuh menjawab panggilannya di setiap zaman sampai Kristus datang kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.